dan minta akomodasinya di sana. Jangan sama sekali memberikan uang kepada auditor kita itu. Motif dibalik perebutan kewenangan memberikan stempel halal itulah yang menjadi tanda tanya bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI mencium adanya aroma bisnis di balik perebutan pemberian stempel halal bagi produk makanan dan minuman ini. Maklum, jika menilik besaran tarif untuk mendapatkan sertifikat halal serta jutaan produk makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat, ini memang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Besaran tarif untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk setiap produk berkisar antara ratusan ribu hingga tak kurang dari 5 juta rupiah. Tak heran jika banyak pihak berebut untuk mendapatkan kewenangan ini. Oh, ini luar biasa besar. Saya melihat bahwa justru ini lebih besar kepentingan ekonomi bisnisnya dibanding soal halal atau haram. Karena YLKI sebenarnya justru sejak awal mensonding agar diatur bukan produk halal, tapi produk haram. Mengapa? Karena ini mayoritas muslim. Sehingga seharusnya semua produk yang beredar memang common sense adalah halal bagi umat Islam. Nah, kalau kita belajar di negara-negara yang minoritas muslim, itu memang justru sebaliknya. Karena itu minoritas, misalnya di Singapura atau di negara Eropa ada penandaan bahwa itu ada gambar babi misalnya, artinya konsumen muslim tidak bisa mengkonsumsi. Nah, oleh karena itu harus dibalik logikanya. Produk makanan dan minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia, kalau memang itu mengandung unsur babi atau turunannya, cukup ditandai dengan misalnya produk babi. Di luar itu berarti halal. Kalau kemudian ditemukan haram, itu baru kemudian diproses secara hukum. Itu lebih praktis dan lebih ekonomis dibanding harus menandai atau mensertifikasi halal semua harusnya produk itu halal. Namun, pemerintah melalui Kementerian Agama maupun MUI menolak keras terhadap sinyalemen YLKI soal motif bisnis di balik perebutan kewenangan memberikan stempel halal ini. Sama sekali enggak. Jadi kita nanti kan ada konsepnya subsidi silang ya kan. Jangan membayangkan bahwa nanti itu semua pedagang-pedagang kaki lima juga itu harus ya tidak seperti itu ya. Nanti kan memang undang-undang itu tidak harus A sampai Z itu diatur ya. Jadi kita tetap berpedoman kepada suatu istilah bahwa malayu dikukulu la dikukulu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya secara perfect, maka jangan tinggalkan semuanya juga sekaligus. Jadi di sini sebenarnya tidak ada keuntungan apa-apa karena ini kita non-profit center lembaga kita ini kan. Jadi apa yang biaya itu sebenarnya sekedar pergantian, misalnya kalau kita perjalanan ke luar kota untuk memeriksa, sekedar itu. Dan kemudian kalau kita sidang, kita bisa sampai 40 orang tuh lama itu kan, yang sidang itu karena membahas macam-macam itu kan. Kita setiap minggu tuh ada sidang gitu, karena setiap ada masuk permintaan sertifikasi itu, kita sekedar uang transport kita kasihkan. Apalagi sekarang minyak naik itu, kalau kita berikan misalnya sekali sidang 200.000, itu tidak membadai bagi mereka. Tapi mereka bukan soal uang itu, mereka pengabdian.